Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan sebagai salah satu tugas kelompok dari mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agnes Dupe, yang kedua Bianca Lolo, yang ketiga Hengki Magemata, yang keempat Maria Sabon. Pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama jenis-jenis persediaan, yang kedua EOQ dan reorder point, yang ketiga penentuan persediaan, yang keempat pengendalian persediaan, yang kelima contoh kasusnya. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja, merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. Materi berikut jenis-jenis persediaan. Yang pertama, jenis-jenis persediaan menurut fungsi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, batch stock, fluctuation stock, dan anticipation stock. Yang kedua, jenis-jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong. Yang keempat, persediaan barang dalam proses. Yang kelima, persediaan barang jadi. Materi berikut adalah EOQ dan reorder point. EOQ atau Economic Order Quantity terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kuantitas. Dari pendekatan ini, besarnya EOQ dapat dihitung dengan rumus EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2RO per C. Yang kedua, pendekatan biaya. Pendekatan biaya terdiri dari 3. Yang pertama, biaya penyimpanan dengan rumus C sama dengan C kali T kali Q per 2. Yang kedua, biaya pemesanan dengan rumus O sama dengan O kali R per Q. Yang ketiga, total biaya persediaan dengan rumus TIC sama dengan C kali T kali Q per 2 tambah R kali O per Q. Reorder point. Ada beberapa cara untuk menetapkan besarnya reorder point. Yang pertama, menetapkan jumlah penggunaan selama lead time atau waktu datangnya bahan dasar dari pemesanan sampai datang, ditambah persentase tertentu sebagai persediaan besi atau safety stock. Yang kedua, menetapkan jumlah penggunaan selama lead time, ditambah penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock. Yang ketiga, penetapan lead time dengan biaya minimum. Materi berikut penentuan persediaan. Untuk menghindari persediaan yang terlalu besar atau terlalu kecil, maka besarnya persediaan dapat ditentukan lebih dahulu dengan cara metode sebagai berikut. Yang pertama, monthly average. Yang kedua, moving monthly average. Yang ketiga, persediaan batas minimum dan maksimum persediaan yang lalu. Yang keempat, inventory turnover. Materi berikut pengendalian persediaan. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pengendalian persediaan pada perusahaan manufaktur, yaitu antara lain, yang pertama, continuous review method, merupakan metode di mana posisi barang-barang yang tersedia di dalam gudang dianggap sama dengan posisi persediaan barang dalam sistem deterministik dengan adanya penambahan persediaan pengaman atau safety stock yang sedikit. Yang kedua, periodic review method, merupakan metode di mana jarak waktu antara dua pesanan dalam pengendalian persediaan adalah tetap. Dalam metode ini, persediaan pengaman atau safety stock sangat dibutuhkan karena kemungkinan persediaan habis sebelum masa periode pemesanan datang akan terjadi. Materi berikut contoh kasus. Diketahui sebuah perusahaan akan membeli bahan baku dengan jumlah yang akan dibeli sebesar 7.200 kg. Biaya pemesanan yang harus dikeluarkan setiap kali melakukan pemesanan adalah sebesar Rp500, dengan biaya penyimpanan per unitnya adalah sebesar Rp5 per tahun. Perusahaan menggunakan bahan baku per hari sebanyak 125 kg dengan lead time 4 hari. Persediaan atau safety stock sebesar 50% dari kebutuhan selama lead time. Dari informasi tersebut, hitunglah besarnya EOQ, berapa banyak dalam satu periode bahan baku yang harus dipesan, dan tentukan reorder point-nya bila lead time-nya 4 hari. Yang pertama, kita menghitung EOQ.
Dengan rumus akar kuadrat 2 kali R kali O per C sama dengan akar kuadrat 2 kali 7.200 kali 5.000 per 5 sama dengan 1.200 kg. Dalam satu periode atau 1 tahun harus dipesan sebanyak 7.200 kg bagi 1.200 kg sama dengan 6 kali. Berarti setiap 2 bulan 1 kali harus mengadakan pembelian bahan baku. Yang terakhir, perhitungan reorder point. Reorder point pada waktu persediaan berjumlah 4 kali 125 kg ditambah 50% dikali 4 kali 125 kg menghasilkan 500 kg tambah 250 kg sama dengan 750 kg. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.